神医呢？只要什么？ Halo, kembali lagi di Alfilm. Pada video kali ini, admin yang ganteng ini akan mereview sebuah dongwua yang berjudul Tales of Drakraver episode 2. Namun yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan ditonton dulu ya. Oke, tanpa berlama-lama, tekan tombol subscribe, siapkan kopi dan cemilannya. Kita simak sama-sama alur ceritanya. Yuks! Sumoyo membuka gerbang kediaman petinggi Drakraver. Sumoyo yang datang bersama seorang wanita cantik disambut dengan pengawal petinggi Drakraver. Kedatangan Sumoyo bersama wanita cantik untuk mengobati petinggi Drakraver yang terluka parah usai bertarung melawan tuan besar kedua dari fraksi Tang. Kemudian penjaga gerbang menanyakan di mana Dokter Ilahi. Lalu seorang wanita cantik yang merupakan murid dari Dokter Ilahi berkata kepada penjaga gerbang, "Kenapa kau tidak bisa melihatku?" Tutur kata wanita cantik kepada penjaga gerbang. Singkat cerita, Sumoyo mengajak masuk murid dari Dokter Ilahi dan segera mengobati petinggi Drakraver yang sedang terluka. 大家长在里面时，你还是个流着鼻涕的脏孩。 Pandangan berfokus di dalam ruangan petinggi Drakraver. Kala itu terlihat petinggi Drakraver terbaring lemas tak berdaya di sebuah kursi. Kemudian wanita cantik yang merupakan murid Dokter Ilahi terlihat sedang mengobati luka petinggi Drakraver. Ketika sedang mengobati petinggi Drakraver, murid Dokter Ilahi sedikit bercanda dengan perkataannya. Pada awalnya, Sumoyo sempat salah paham dengan murid Dokter Ilahi. Sumoyo juga sempat memegang pedangnya bersiap untuk menyerang murid Dokter Ilahi. Namun petinggi Drakraver yang mengetahui bahwa itu hanyalah sebuah candaan dari murid Dokter Ilahi mencoba menenangkan Sumoyo dan menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Murid Dokter Ilahi mengatakan kepada Sumoyo bahwa jika ingin melihat petinggi Drakraver sembuh dari lukanya, Sumoyo harus membayar wanita cantik murid dari Dokter Ilahi. Kemudian Sumoyo mengiyakan permintaan dari murid Dokter Ilahi. Sumoyo juga sempat kaget ketika mendengar bahwa guru dari wanita cantik telah meninggal. Lalu petinggi Drakraver yang terbaring di kursi tertawa sembari berkata bahwa Dokter Ilahi adalah ahli bela diri Shin Baichio, tidak mungkin mati dengan begitu mudahnya. Lalu wanita cantik yang merupakan murid dari Dokter Ilahi memperkenalkan dirinya kepada Sumoyo bahwa sebenarnya ia adalah Dokter Bai Heihuai. 这就是新百草的小师叔。姑娘可以做主，不再让你的师傅。 Sumoyo mengajak Dokter Bai Heihuai untuk mengobrol sebentar dengannya di luar ruangan petinggi Drakraver. Kala itu Sumoyo memperkenalkan dirinya kepada Dokter Bai Heihuai. Kemudian Dokter Bai Heihuai yang telah mengetahui identitas asli Sumoyo bertanya kepada Sumoyo tentang bagaimana kalau Dokter Heihuai membocorkan identitas asli Sumoyo kepada musuhnya. Lalu Sumoyo pun dengan muka yang sangat percaya diri berkata bahwa Dokter Heihuai dan pemimpinnya saling kenal. Hal itulah yang membuat Sumoyo sangat percaya dengan Dokter Heihuai. Singkat cerita, Sumoyo dibuat kagum dengan Dokter Heihuai. 这术自然听过我们。 Pandangan beralih kepada keluarga Su. Kala itu keluarga Su telah mengetahui bahwa pemimpin tertinggi Drakraver telah mengalami luka yang cukup serius usai bertarung melawan tuan besar kedua dari fraksi Tang. Keluarga Su berencana untuk membunuh Sumoyo beserta pemimpin tertinggi Drakraver. Kemudian datanglah Dokter Heihuai menemui keluarga Su. Saat melihat Dokter Heihuai, salah satu anggota keluarga Su bertanya kepada Dokter Heihuai, apakah gurunya ada di rumah? Kemudian Dokter Heihuai pun menjawab bahwa gurunya tidak ada di rumah, sedang berkeliling untuk menyembuhkan pasiennya. Lalu Dokter Heihuai pun pergi meninggalkan keluarga Su. 请便。不在，我家老爷出门巡诊去了。 Kediaman petinggi Drakraver diserang. Ketika itu terjadi, Sumoyo memerintahkan Dokter Heihuai untuk pergi bersama wanita kelinci zodiak dari laba-laba. Tidak lama kemudian datanglah hantu sepatu bot ungu dan pedang Yama dari keluarga Xie. Kedatangan mereka di kediaman petinggi Drakraver adalah untuk membunuh petinggi Drakraver dan merebut pedangnya.
Lalu kedua anggota keluarga Xie berlari hendak menyerang Sumuyu. Namun nampak terlihat Sumuyu membuat sebuah garis menggunakan pedangnya. Dan Sumuyu pun berkata kepada kedua keluarga Xie bahwa jangan melewati garis yang telah ia buat. Dan petinggi Dark Reaver dalam keadaan baik-baik saja, ucap Sumuyu. 走，路上心中焦急，想要赶快。 Kedua keluarga Xie memaksa masuk untuk menemui petinggi Dark Reaver. Nampaknya sifat keras kepala dari kedua keluarga Xie membuat Sumuyu terpaksa bertarung dengan keduanya demi menyelamatkan petinggi Dark Reaver. Dalam pertarungan yang terjadi, nampak terlihat Sumuyu bertarung melawan kedua pemuda dari keluarga Xie. Namun hal ini bukanlah masalah yang besar bagi Sumuyu. Terlihat dengan jelas Sumuyu mengungguli pertarungan yang terjadi, meskipun pertarungan yang terjadi bisa dikatakan tidak seimbang. Pertarungan terus berlanjut, Sumuyu yang memiliki kemampuan cukup tinggi membuat kedua pemuda keluarga Xie kewalahan. Alhasil kedua pemuda tersebut kabur karena tidak mampu melawan Sumuyu. Musuh yang menginginkan pedang tertinggi Dark Reaver terus berdatangan. Salah satunya adalah pemuda dari keluarga Su. Setelah Sumuyu mengalahkan kedua pemuda utusan dari keluarga Xie, ia dibuat penasaran dengan kedatangan anggota keluarga Su. Kala itu nampak terlihat seorang pemuda yang merupakan anggota keluarga Su berjalan mendekati Sumuyu, sembari berceloteh seperti seorang jagoan saja. Kemudian seorang pemuda dari keluarga Su meletakkan pisau di bahu Sumuyu sembari berkata, "Kau adalah kepala bayangan laba-laba, tapi kau bahkan murid dari keluarga Su kami." Tutur kata keluarga Xie kepada Sumuyu. Kedatangan keluarga Su menemui Sumuyu bertujuan untuk membujuk Sumuyu agar mau membunuh petinggi Dark Reaver dan mengambil pedang yang diincar banyak orang. Seorang pemuda yang berasal dari keluarga Su mengiming-imingi sebuah kebebasan jika Sumuyu mau membunuh petinggi Dark Reaver. Pemuda yang berasal dari keluarga Su mengukit masa lalu Sumuyu yang diselamatkan dari sungai dan dibesarkan oleh keluarga Su. Lalu Sumuyu pun mengatakan bahwa ikatan dengan keluarga Su memang lebih penting dibanding dengan petinggi Dark Reaver. Akan tetapi sebagai seorang kesatria yang bertanggung jawab atas pemimpin tertinggi, Sumuyu menolak untuk membunuh petinggi Dark Reaver. 可以选择继续做你的魁，也可以回到。 Beberapa saat kemudian datanglah Paman Zi yang merupakan seorang petinggi dari keluarga Su. Kedatangan kedua utusan dari keluarga Su bertujuan untuk memaksa Sumuyu membunuh petinggi Dark Reaver. Keluarga Su sangat menginginkan pemimpin tertinggi diganti dengan Kui yang merupakan pemimpin keluarga Su. Seorang pemuda yang berdiri di hadapan Sumuyu bernama Su Changhe. Kala itu Su Changhe mengatakan kepada Sumuyu bahwa dia dan Sumuyu berasal dari asal-usul yang sama dan tidaklah memenuhi syarat untuk menguasai seluruh sungai gelap. 者出身的人没有资格统帅整个李延来新手。你虐于谁啊？有的时候有天真的可爱。 Pandangan beralih kepada seorang pemuda yang tengah berjalan di sebuah pasar. Pemuda tersebut terlihat menemui seorang penjual buah-buahan untuk mengambil sebuah kotak yang berisi surat dari penjual. Kemudian setelah mendapatkan sebuah kotak, pemuda tersebut pergi untuk membaca sebuah surat yang ada di dalam sebuah kotak tersebut. Oke gengs, itulah Rangu Bandang Watales of Dark Reaver episode 2. Untuk episode selanjutnya kami akan membahasnya di video berikutnya ya gengs. Semoga kalian terhibur, tekan tombol subscribe, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk.